Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat, Allah menghadirkan kepada kita bulan yang mulia, bulan yang berkah. Mudah-mudahan kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah pada uswah kita, suri tauladan kita, manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sahabat iman dimanapun Anda berada, bahwasanya puasa begitu luar biasa memberikan dampak kepada kita. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu ganjaran yang juga luar biasa. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman patut bersyukur, patut bahagia, patut senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Kita melaksanakan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu banyak keberkahan dan manfaatnya yang pasti kita rasakan. Kita 11 bulan penuh, selama ini kita mungkin bermaksiat, melakukan dosa, dan bisa jadi kita belum menemui yang namanya kebahagiaan. Kita belum menemui yang namanya ketenangan. Kita belum menemui sesuatu yang memberikan jiwa kita damai, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, hati kita lapang. Banyak keresahan-keresahan di akhir zaman ini, apalagi konteksnya saat ini ekonomi sulit. Banyak orang yang stres, bahkan bunuh diri. Kenapa demikian? Mencari kebahagiaan mungkin dia tidak temui, mencari ketenangan mungkin dia tidak temui, mencari kesejahteraan mungkin dia tidak temui, mencari kedamaian mungkin dia tidak temui. Maka Allah hadirkan puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka ada dua kebahagiaan untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahu ma idza afthara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi." Yang artinya, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika dia berbuka puasa dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sadar betul di manakah kita mencari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Ternyata ada di puasa ini. Orang yang berpuasa diberikan dua kebahagiaan yang luar biasa. Yang pertama tadi adalah kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa. Subhanallah. Dia seharian penuh kehausan, dia sehari penuh lapar, mungkin dia bekerja, dia mungkin mengajar, mungkin dia gojek dan sebagainya. Namun dia
taatnya kepada Allah melakukan puasa, maka tatkala datangnya beduk, atau kita bilang beduk, tatkala datangnya maghrib, saat berbuka puasa, itulah waktu kebahagiaan yang luar biasa yang Allah hadirkan. Bahwasanya haus, lapar, dahaga kita sudah hilang tatkala kita berbuka puasa. Itulah kebahagiaan, itulah ada ketenangan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa lalu hadirnya dia berbuka puasa, satu nikmat yang luar biasa. Umat Islam biasanya berbuka puasa ada takjil di mana-mana. Ya, kita biasa berbuka mencari timun suri. Subhanallah. Kenapa timun suri adanya di bulan puasa? Itu juga bisa jadi Allah hadirkan. Timun suri buahnya adem. Masya Allah, nikmat kita minum, kita makan. Hadirnya di bulan puasa, itulah kenikmatan. Untuk orang-orang yang berbuka puasa, Allah hadirkan satu buah timun suri yang luar biasa. Subhanallah. Maka kita jaga berbuka puasa kita. Jangan terlalu kita over. Makan kolak juga, makan es campur juga, makan bakwan. Baru buka itu, belum nanti kita makan. Masya Allah. Janganlah saudaraku, makanlah berbuka sebagaimana contoh Rasulullah SAW, walaupun hanya seteguk air dan satu kurma saja. Subhanallah, itu sudah membuat diri kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan. Karena itu kegembiraan kita orang yang berpuasa pada saat kita berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat kita nanti di akhirat kelak, bahwasanya kita orang yang berpuasa akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan Allah Rabb semesta alam. Subhanallah. Bagaimana Nabi Musa mau ketemu Tuhannya, lalu dilihat gunung itu hancur. Begitu juga, bagaimana begitu luar biasanya orang-orang yang mencari Tuhan tidak berjumpa dengan Tuhannya. Ini Allah janjikan, orang yang berpuasa akan bahagianya luar biasa. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, karena puasanya bukan sembarang puasanya. Dalam puasanya dia banyak melakukan aktivitas ibadah, sholat tarawihnya tiap malam, tilawah Qur'annya dia tidak tinggalkan, bersodakohnya dia tunaikan, zakatnya dia lakukan, peduli kepada sesama dia luar biasa. Itulah orang puasa, mengisi dengan kegiatan puasa yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ganjarannya, kebahagiaan yang Allah akan hadirkan nanti akan menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan betapa istimewanya orang yang berpuasa bisa bertemu, berjumpa dengan Allah. Kalau kita ibaratkan kita bertemu dengan presiden saja adalah orang pilihan. Kita berjumpa dengan presiden adalah orang-orang pilihan. Bagaimana kita berjumpa dengan penguasa alam semesta ini yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan makhluk ini luar biasa. Lalu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmatnya tiada kara. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba yang beriman lebih semangat lagi kita untuk berpuasa. Jangan kita loyo puasa. Karena ada dua kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita, yaitu kebahagiaan saat kita berbuka puasa dan kebahagiaan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang.
Di dunia kita ingat Allah tenang, apalagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan luar biasa akan kita dapatkan, kita raih. Demikian untuk singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku seiman di mana saja berada. Semangat kita berpuasa, mudah-mudahan puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.